Sementara kemarin ada surat edaran dari Bupati terkait masyarakat itu diminta untuk mengelola sampah secara mandiri, ada itu ya edaran itu. Menurut pandangan Abah terkait permasalahan sampah di Cianjur seperti apa? Lucu, Makarni, ini bermasalah sampah lah, banyak laporan kepada saya ya. Ini sekarang TPA-nya bisa dikatakan minim, karena TPA tempat sampah itu dibangun untuk relokasi keluarga gempa. Tapi setiap warga itu diwajibkan untuk mengolah sampahnya, ya, yang dikumpulkan tingkat RT, gitu. Ini kan nggak ada solusi. Mau bagaimana untuk mengolah sampah di tingkat RT? Apa yang diberikan oleh pemerintah daerah? Diberikan tempat untuk pengolahan sampahnya? Kan enggak. Itu surat edaran sudah ada. Ini masyarakat tempat. Mantap. Hai, saya Tadi Pasben, mau kasih tahu buat kalian kalau mau tahu postingan-postingan yang seru, yang lucu, yang menarik, yang informatif, langsung aja ke channel YouTube-nya Kang Firman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warganet dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Mang Karni dalam acara Cianjur Memilih. Di samping saya sudah hadir salah satu caleg DPR RI dari Partai Golkar nomor urut 5 Dapil Kabupaten Cianjur dan Bogor. Beliau adalah salah satu tokoh nasional dan juga tokoh kebanggaan Cianjur, dikenal dengan sebutan Presiden Tani Indonesia, dan beliau juga salah satu mantan Direktur Operasi Basarnas. Nah, siapa lagi kalau bukan Haji Majen Purnawirawan Tatang Jainuddin yang akrab dipanggil Abah Tatang. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Yang keberapa kali ya kita ketemu berapa ya? kali sering kita curhat nih. Abah, Ya. ini berbicara tentang Cianjur. Abah ini putra daerah Cianjur. Nah, Ya. bisa diceritakan Abah dulu sekolah di mana, terus lulusan mana, sampai bisa jadi seorang Maijen. Ini perjalanan dan prestasi luar biasa ya. Menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Cianjur. Silakan, Bah, gimana ceritanya nih? Oke, terima kasih Bang Karni. Jadi saya itu dilahirkan di Cianjur, tepatnya di Mangrango, Jalan Siliwangi situ. Saya TK itu di belakang Kodim, ya, terus SD-nya di Ibu Dewi 4, Jalan Siliwangi, SMP-nya SMP 2, itu yang di Cikaret, nah, terus masuk ke STM. Dari STM itu saya langsung mendaftarkan. Waktu itu untung tahun 77 ada kesempatan dibuka dari STM bisa masuk ke Akabri. Nah, saya dilantik, lulus Akabri, alhamdulillah lancar 81. Penugasan saya dari Akabri itu langsung saya ditugaskan masuk ke Kopassus, Komando Pasukan Khusus, ya, dengan banyak macam penugasan. Saya hampir di seluruh Indonesia. Saya melaksanakan operasi, ya, operasi di Timur 4 kali, di Aceh dengan di Papua. Daripada itu saya pun juga menjadi dosen, yaitu di Sisko TNI. Nah, baru saya Lemhanas, kembali lagi ke Angkatan Darat. Dari situ terakhir jabatan saya masuk ke Badan SAR Nasional, ya, sampai dengan dari deputi operasi sampai dengan saya pensiun. Luar biasa. Sampai dengan sekarang saya masih segar. Alhamdulillah. Ini salah satu, konon katanya, salah satu yang membuat seseorang awet muda itu karena banyak mengabdikan diri untuk masyarakat. Jadi banyak yang mendoakan. Amin, amin. Ya. Oke, warganet. Inilah seorang Abah Tatang. Nah, kalau profil dan juga beliau nih jangan lupa nih, sekarang nih nyalek DPR RI nih. Ngomong-ngomong masalah pencalegan.
Kenapa mau nyalek nih Pak Jenderal? Tolong nih dijelaskan kenapa sampai nyalek. Loh, saya tuh sebetulnya udah kemana-mana tapi nyalek. Apa karena saking cintanya kepada Cianjur itu gimana ini ceritanya ini? Ya, jadi selama ini setelah saya pensiun, saya melakukan satu kegiatan yang istilahnya membantu masyarakat. Tapi yang saya bantu memang itu hampir di seluruh provinsi. Kenapa mereka meminta saya sebagai Presiden Tani Indonesia? Sehingga saya sudah banyak membantu Jawa Tengah, Jawa Timur, di Madura, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan, Sulawesi, khususnya di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum, di mana masalah pertanahan, ya, rakyat kecil, gitu. Terus saya, bagaimana dengan Cianjur, gitu, saya dengan melihat keadaan Cianjur seperti ini, salah satunya saja, saya sering jalan-jalan ke Cianjur, khususnya menemui para petani. Itu sangat-sangat memprihatinkan. Sampai-sampai saya, terakhir inilah, saya ingin mengabdikan diri, ya, ingin membangun dan ingin mensejahterakan rakyat Cianjur. Ingin nama Cianjur itu, ya, menjadi booming lagi. Ya. Baik di provinsi maupun secara nasional. Cianjur punya nama baik kembali. Ya, Cianjur itu kalau tidak salah itu kan terkenal salah satu penghasil padi pandan wangi. Berarti Cianjur itu wilayah zona persawahannya itu luas dan terkenal salah satu penghasil beras. Ini berbicara tentang petani Cianjur. Pandangan Abah Tatang terkait kondisi petani Cianjur saat ini sudah masuk kategori sejahtera atau tidak? Dan sejauh mana perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan para petani itu sendiri, gimana nih pandangannya, Pak? Sulit mengatakan ya. Ini petani Cianjur sangat-sangat memprihatinkan bagi saya. Ya, toh. Secara nasional pun juga seperti itu, khususnya saya ambil Cianjur sajalah, ya. Karena saya ingin bertanggung jawab kenapa. Sekarang pemerintah saja, ya, khususnya pemerintah daerah, kesejahteraan petani itu di mana? Ya, ada benih, ada pupuk subsidi, tetapi itu tidak bisa mereka lakukan. Saya itu aneh. Saya pun juga rakyat biasa. Untuk pengadaan pupuk seberapapun juga untuk petani. Maksud saya pupuk murah, ya toh? Pupuk murah. Saya siap untuk membantu petani, ya toh? Sehingga petani bisa memberdayakan tanah pertaniannya untuk kesejahteraan para petani. Itu. Nah, terus juga kita melihat lagi bahwa Cianjur itu terkenal dengan beras Cianjurnya. Saya katakan beras Cianjur itu bukan hanya di Cianjur atau di provinsi atau secara nasional. Itu udah tingkat dunia. Kemana-mana beras yang paling enak, gitu, itu adalah beras Cianjur. Gitu. Itu udah di dunia itu. Karena Cianjur terkenalnya dengan berasnya. Tetapi sekarang ada nggak berasnya? Mohon maaf, kagak ada. Ya. Sekarang pun juga saya tanya kemana-mana. Ayo, saya bilang di bidang pertanian. 1 hektar lahan pertanian, ya, dimanapun juga, ke tingkat nasional, berapa yang bisa mereka hasilkan? Ya, udah puluhan tahun, dari tahun 45 sampai dengan sekarang, saya nggak tahu udah berapa tahun tuh, hampir 70, hampir 80 tahun. Ya, 1 hektar tanah menghasilkan berapa? Ini tingkat nasional, dia bilang hanya 6 sampai 7, ya nggak apa ya, rata 6 ton. Hah? 6 ton. Makanya saya baru saya dilantik ya oleh rakyat ya, bukan oleh pemerintah. Itu baru 6 bulan. Saya baru langsung saya bikin benih dengan nama TZ01, Tatang Jadin 01. Saya harapkan bahwa TZ01 itu nanti panen perdana pertama 9 sampai dengan 10 ton per hektar. Tetapi kenyataan pada panen pertama itu di Bojonegoro, ya, itu menghasilkan 12,3 ton.
12,3 ton. Maka saya bikin kembali TZ02. Saya harapkan TZ02 14 sampai 16 ton. Dan itu berhasil. Ya. Dan sekarang ada yang lebih hebat lagi. Ya, ada yang lebih hebat lagi. Ya. 1 kali tanam, 3 kali panen. Bisa menghasilkan 16 sampai dengan 18 ton. Itu jenis padi apa itu, Pak? Nah, itu rahasia saya. Oke, siap. Itu tidak perlu diperjualbelikan, itu rahasia, takut nanti itulah program saya untuk membantu para petani Cianjur. Sehingga begitu Cianjur sekarang anjlok, pertaniannya bisa saya katakan ambles, nanti akan muncul kembali. Insya Allah masalah pupuk itu udahlah, masalah pupuk gampang banget lah, ya, untuk membantu petani itu. Jadi gitu. Kalau nanti Abah terpilih menjadi wakil Cianjur di Senayan, Amin. Salah satunya mungkin programnya itu bisa seperti itu ya. Salah satu program yang saya akan lakukan, salah satu nih, yang saya utamakan adalah masalah pertanian. Ya, karena saya melihat ke daerah-daerah ke sono, saya lihat masalah pertanian di situ. Ya Pak, tanah saya udah begini Pak, tanahnya udah nggak bisa digali, harus pakai linggis. Saya bilang ini perkataan saya, kalau ada Pak, punya saya baik Pak, ya baik 1 hektar, 1 kotak, tapi ada jutaan kotak yang retak-retak itu, ya, kering, nggak bisa diberdayakan. Nah, gitu. Ketika Abah lihat kondisi ada sawah seperti itu, terus Abah tanya nggak, ini gimana perhatian pemerintah terhadap bapak-bapak petani di sini? Ada seperti gimana nih penilaiannya nih? Saya tanya dong, pastilah. Saya bilang, ini kenapa tanah Pak? Kenapa tanahmu itu kok nggak dikerjakan? Ini ada berapa luas? Sangat disayangkan kan? Saya bilang, waduh Pak, ini emang sulit Pak. Kenapa? Itu permasalahannya permasalahan pupuk Pak. Dan juga benih lah ya, benih. Oh ya? Saya bilang, terus bagaimana peran pemerintah? Kan di pemerintah itu ada kepala dinas pertanian. Ya, saya juga nggak tahu Pak. Artinya, kepala dinas pun juga nggak pernah datang ke situ. Memang kepala dinas itu nggak perlu datang sebetulnya. Karena banyak gitu kan. Tapi panggil kelompok-kelompok tani yang ada di seluruh Cianjur. Apa? Yang kamu perlukan, begitu, itu saya siapkan dan laporan kepada kepala daerah, Pak Bupati. Ya sampai mawon, bupatinya juga nggak ngerti apa-apa, gimana? Ya. Gitu. Jadi warganet sekalian, ini salah satu kondisi pertanian di Cianjur yang katanya Cianjur itu wilayah agraria, tapi ternyata kondisinya jauh dari kata itu. Takutnya Cianjur agraria itu cuman istilah aja, di lapangannya tidak seperti itu. Nah, seharusnya pertanian itu bisa menjadi salah satu fondasi utama perekonomian masyarakat. Harusnya kan seperti itu. Nah, kembali kepada kondisi Cianjur saat ini, menurut Abah, selain dari kondisi petaninya yang tanda kutip belum masuk kategori sejahtera, permasalahan di Cianjur yang menurut pandangan Abah yang saat ini kronis dan harus segera diperbaiki oleh pemerintah, termasuk juga mungkin para caleg yang ada di kabupaten, provinsi, dan DPR RI, itu masalah selain pertanian apa aja nih menurut Abah? Yaitu masalah kepemimpinan, ya. Para pemimpin termasuk yang berada di bawahnya dan termasuk juga para caleg-caleg, ya toh. Pemimpinnya tidak pro rakyat, pemimpinnya tidak amanah, apalagi pemimpinnya tidak ngerti apa-apa. Semua permasalahan diuangkan, ya toh. Saya begitu datang ke Cianjur, banyak laporan kepada saya, Bang Karni, banyak laporan kepada saya. Salah satu, ya, masalah perawat. Gitu. Pak, saya udah menghonor 10-15 tahun untuk menjadi ASN, itu sulit Pak. Tetapi mereka yang baru keluar dari SMA, daftar, itu diterima. Karena apa?
karena memang pakai duit, ya kan? Nah sekarang untuk bekerja mereka di pabrik-pabrik, banyak di Cianjur tuh pabrik-pabrik. Ada yang pabrik jelas maupun nggak jelas, gitu. Yang nggak jelas tuh IMB-nya kagak ada dan lain sebagainya, dari berdiri, ya. Mereka yang mau bekerja itu dipungut biaya 8 juta. Itu pun juga belum tentu bisa kerja. Walaupun dia kerja, itu sifat sistemnya outsourcing. Kalau 1 bulan, ya outsourcing untuk 4 bulan. Outsourcing dia 4 bulan, berarti selama 4 bulan dia digaji dengan uangnya sendiri. Itu, ini namanya kerja rodi. Ini nggak benar. Terus juga untuk para anggota DPR pada saat dulu pencalegan, ya seperti sekarang ini lagi pencalegan nih, ya pencalegan seperti sekarang ini, ya mereka datang, ya ada yang datang ke rakyat dengan penuh janji dari mulai udah berapa kali kita ini dari zaman mulai merdeka sampai dengan sekarang itu untuk menjadi anggota DPR itu, ya mereka mendatangi, mereka menjanjikan, ya mereka biar dinilai oleh masyarakat itu, oh orangnya baik, sopan, santun dan beragama. Beragama maksudnya, oh dia ada di situ sholat bersama, kan gitu. Sholatnya juga di belakang, sholat bersama, gitu kan. Tetapi begitu sudah jadi, gitu, jangan pun membantu para petani atas janji-janji dulu. Untuk datang saja tidak. Jangan pun juga datang kepada dapilnya, ya. Untuk rakyat di dapilnya meminta bantuan datang ke gedung DPR-nya, itu mereka tidak temuin. Nah di sini pun juga hati-hati. Udah berapa puluh kali yuk mencoblos, ya caleg-caleg, gitu, yang hanya dikasih uang 50.000 untuk 5 tahun, akhirnya seperti ini, ya. Tetapi kalau saya nggak ada tujuan ini itu dan sebagai siapapun juga rakyat yang meminta bantuan kepada saya di seluruh Indonesia, itu saya akan bantu. Apalagi masyarakat Cianjur, anggap Cianjur itu ada tanah kelahiran saya, negara saya. Saya punya tanggung jawab moral kepada masyarakat Cianjur untuk mensejahterakan rakyat Cianjur apabila memang masyarakat Cianjur mau mendukung saya. Ya. Jelas setiap saat saya bisa temuin 1 kali 24 jam saya, ya, bisa ditemuin di rumah saya di sini. Demikian, Bang Arni. Ya, siap. Bang, ini terkait permasalahan sampah di Cianjur. Nah, ini masalah TPA. Ini kan lagi rame nih, bahwa TPA Cianjur ini daya tampungnya sudah over kapasitas, dan pemerintah sendiri itu rencananya memindahkan TPA itu ke Cikalong. Nah, sementara kemarin ada surat edaran dari Bupati terkait masyarakat itu diminta untuk mengelola sampah secara mandiri, ada itu ya edaran itu. Menurut pandangan Abah terkait permasalahan sampah di Cianjur seperti apa? Lucu, Mak Arni. Ya. Ini bermasalah sampah, lah banyak laporan kepada saya, ya. Ini sekarang TPA-nya bisa dikatakan minim, karena TPA tempat sampah itu dibangun untuk relokasi keluarga gempa, bangun, ya, sehingga banyak yang datang kemari, Pak, ini bagaimana masalah sampah? Ini 2 bulan ke depan Cianjur menjadi lautan sampah. Dan saya waktu 2 hari yang lalu berangkat dari Jakarta, di Cipanas terjadi tumpukan-tumpukan sampah. Dan lucunya lagi, itulah pemimpin kita, pemimpin Cianjur, ya, dengan tidak ada Solusi. Bukan pikiran untuk bagaimana caranya untuk mencari tempat sampah, itu TPA. Dia mengeluarkan surat edaran
kepada masyarakat RT RW agar tidak membuang sampah kemana-mana, tetapi setiap warga itu diwajibkan untuk mengolah sampahnya, ya, yang dikumpulkan tingkat RT, gitu. Ini kan nggak ada solusi. Mau bagaimana untuk mengolah sampah di tingkat RT? Apa yang diberikan oleh pemerintah daerah? Diberikan tempat untuk pengolahan sampahnya? Kan enggak. Itu surat edaran sudah ada. Ini masyarakat tambah bingung lagi. Harusnya seorang pemimpin mencari solusi. Tempatnya kan sudah ada, daerah itu Cikalong. Gali itu Cikalong, jadikan tempat sampah. Selesai permasalahan. Jadi saya jangan sampai ngancam rakyat lagi. Itu yang pertama. Terus juga yang terakhir Bung Karni ya, nanti saya akan membuatkan program prakerja, ya, di mana saya monitor orang-orang yang ikut pelaksanaan prakerja ini. Anehnya, ya, yang daftar mengikuti program prakerja ada yang dipungutin uang 50.000 maupun 100.000, gitu. Ini aneh banget. Ini kejahatan. Nanti saya, ya, akan melaksanakan program prakerja. Ini berjalan tahunan, ya, khususnya untuk masyarakat Cianjur. Ya. Mungkin besok akan datang dan kemudian sudah kumpul. Nanti mereka daftarkan, masyarakat daftar yang dikoordinir oleh tiap-tiap desa, yang mendaftarkan, ya, nanti dan dia akan ikut prakerja, maka dia akan mengikuti program itu dengan Zoom meeting, ya, dengan Zoom meeting, ya. Setelah selesai dalam waktu 1 minggu dengan Zoom meeting, selesai mengikuti kegiatan itu, maka orang per orang akan diberikan uang sebesar Rp600.000, bukan dipungut biaya 50 atau 100.000 rupiah, tetapi saya berikan Rp600.000, dan mudah-mudahan di awal pendaftaran juga saya sudah bisa berikan 1 liter minyak goreng. Itu aja demi untuk rakyat. Ya, warganet dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat Cianjur, dari pemaparan Abah Tatang kita bisa memahami visi misi Abah Tatang ketika mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI Dapil Cianjur. Jadi kesimpulannya Abah Tatang ini jangankan menjadi caleg DPR RI atau menjadi nanti kalau Allah ridho menjadi wakil rakyat, sebelum jadi wakil rakyat pun sudah bekerja dan mengabdi untuk masyarakat. Ya. Amin. Nah, ini Amin. sebuah catatan penting. Mudah-mudahan warganet semua setelah menonton tayangan ini bisa di-share juga ke teman-teman, ke keluarga, ke kolega. Kita kita dukung pencalonannya Abah Tatang. Ya, mudah-mudahan kalau bisa beliau jadi nanti wakil rakyat di Cianjur, pertanian Cianjur, para petani di Cianjur bisa lebih sejahtera ya, Bah ya. Amin. Oke. Amin. Warganet sekalian, sebelum closing, kita minta statement terakhir dari Abah Tatang terkait pencalonan ini, Bah ya, terkait pencalonan, Bah. Oke. Silakan. Ada pesan-pesan kepada warganet masyarakat Cianjur terkait pencalonan Abah, silakan, Bah. Oke, seluruh warga Cianjur, masyarakat Cianjur yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan, saya mohon dukungannya dari saudara-saudara sekalian. Saya Mayor Jenderal TNI Tatang Zainuddin, caleg DPR RI dari Partai Golkar nomor urut 5. Jadi nanti pada tanggal 14 Februari, semua hadir dan datang ke TPS. Pada saat membuka surat suara, lihat di situ, mana di situ ada Partai Golkar, ya. Di situ 1, 2, 3, 4, 5, maka yang nomor 5 yang dicoblos. Ya. Saya yakinkan bahwa saya siap untuk membantu di berbagai bidang. Khusus saya membantu langsung ke masyarakat. Ya.
secara personal. Demikian. Terima kasih atas dukungan dari saudara-saudara sekalian. Ya, warga sekalian, sebelum kita tutup, sekali lagi saya Mang Karni dan juga tim dari YouTuber Kang Firman Hidayat beserta Abah Tatang sangat mengharapkan partisipasi dari masyarakat Cianjur, khususnya yang menayangkan ini. Untuk tanggal 14 Februari jangan lupa datang ke TPS Ya. dan mencoblos caleg pilihan Anda yang ada di kabupaten, yang di provinsi, di DPRD, DPD, dan presiden tentunya. Karena apa? Karena suara Anda menentukan nasib masa depan Indonesia, Jawa Barat, dan Cianjur. Dan khusus untuk Cianjur, jangan lupa, jangan pilih yang lain, pilih dulur sendiri. Ya, salah satunya pilihannya ada di Abah Tatang. Ya, oke. Saya Mang Karni dan Abah Tatang mengucapkan terima kasih sudah menonton tayangan ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Program yang baik kita tingkatkan, yang kurang baik kita perbaiki bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Matur nuwun.